Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil Qasim Ibnu Muhammad, NIM 1202200012 dari kelas R1. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan kawasan ekonomi khusus dalam studi kasus KEK Malai Batuta Trans Kalimantan atau bisa kita sebut KEK MBTK. Untuk outline yang saya bahas, yang pertama landasan teoritis, yang kedua definisi kawasan, yang ketiga gambaran studi kasus, yang keempat agenda penelitian masa depan, yang kelima gambaran rencana dan pengelolaan, yang keenam ulasan kritis, dan yang terakhir usulan agenda kebijakan. Yang pertama, landasan teoritis. Teori klaster. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana pengelompokan industri atau perusahaan di suatu wilayah dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Teori ini berpendapat bahwa keberadaan klaster industri dapat menciptakan keunggulan dalam wilayah tersebut. Dengan adanya pembentukan klaster industri, pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif seperti menyediakan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Dengan memberikan fasilitas lainnya seperti memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja, serta memberikan insentif perpajakan atau pengurangan biaya terbentuknya jaringan kolaborasi dan inovasi antar perusahaan di dalam klaster untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Serta manfaat klaster sendiri, yang pertama meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Definisi kawasan. Definisi kawasan ekonomi khusus dapat diartikan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK ini dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis dalam menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Untuk tujuan pengembangan KEK sendiri, yang pertama mempercepat perkembangan daerah, yang kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga meningkatkan lapangan kerja. Yang dimaksud dalam tujuan pengembangan ini bahwasanya pengembangan KEK ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah yang berbagai model terobosan untuk pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi antara lain seperti industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di wilayah tersebut. Untuk kelembagaan kawasan ekonomi khusus, kerangka kelembagaan penyelenggaraan Dewan Nasional KEK bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam rangka itu membantu pelaksanaan tugas fungsi Dewan Nasional, dibentuk Sekretariat Dewan Nasional KEK dan tim pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini melalui keputusan Presiden nomor 8 tahun 2010 bahwasanya diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri BKPM. Dengan adanya tingkatan dalam wilayah, terdapat tingkatan provinsi. Pada provinsi yang memiliki KEK di dalamnya dibentuk Dewan Kawasan KEK. Untuk mendukung Dewan Kawasan Provinsi dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi. Di tingkat kabupaten atau di tingkat kawasan dibentuk juga administrator KEK yang fungsinya sebagai PTSP di kawasan tersebut. Untuk definisi kawasan ekonomi khusus kawasan industri, yang diartikan bahwa zona industri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan atau untuk dalam negeri.
Suatu wilayah juga dapat ditetapkan sebagai KEK industri berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh kawasan tersebut, yaitu dengan adanya sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat menjadi bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri di KEK. Sumber daya alam ini juga harus diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, adanya keunggulan geografis. KEK ini terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia dengan beragam kekhususannya seperti orientasi ekspor, substitusi impor, dan lain sebagainya. Untuk sebaran ekonomi kawasan industri itu terdapat 10 sebaran KEK kawasan industri, baik dari KEK Arun Lok Sumawe, KEK Batam Aeroteknik, KEK MBTK, KEK Palu, KEK Belitung, KEK Sorong, KEK Gresik, KEK Kendal, KEK Galang Batang, dan KEK Seimengkel. Untuk gambaran umum, KEK Malai Batu Trans Kalimantan atau KEK MBTK sendiri, KEK ini berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. Kawasan ini juga sebagai kawasan yang memiliki sumber daya alam, terutama kelapa sawit, kayu, dan energi yang didukung dengan posisi geostrategis, yaitu terletak pada lintasan alur laut Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, pada master plan yang terdapat di KEK MBTK, KEK MBTK ini akan dikembangkan sebagai pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas, dan batu bara yang diperkirakan KEK MBTK ini dapat menyerap tenaga kerja sebesar 55.700 orang. Untuk investasi dalam rencana KEK MBTK ini, investasi yang akan dicapai itu sekitar 34,4 triliun rupiah. Selanjutnya, untuk peluang investasi itu yang ada di KEK MBTK itu terdapat 2 zona, yaitu zona industri dan zona logistik. Untuk zona industri sendiri terdapat industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan kayu. Dan untuk zona logistik terdapat beberapa seperti instalasi pengolahan air bersih dan limbah, yang kedua pergudangan, trade center, open street yard, public transportation, dan yang terakhir fuel station. Untuk rencana infrastruktur kawasan itu yang pertama tersedia jalan kawasan sepanjang 3,3 km dari 11,4 km yang akan dibangun hingga 2017. Lalu yang kedua, pasokan listrik kapasitas 20 MW yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi tahun 2017. Dan yang ketiga, pasokan air kapasitas 200 liter per detik yang bersumber dari sistem Sekerat yang beroperasi sudah pada tahun 2018. Dan yang terakhir, tersedianya infrastruktur dan fasilitas lainnya yang tersedia seperti menara telekomunikasi, gedung perkantoran, dan fasilitas ibadah. Untuk rencana infrastruktur wilayah sendiri, terdapat pembangunan pelabuhan curah cair Maloi. Yang kedua, pembangunan pelabuhan multipurpose Maloi pembangunan Jalan Nasional Samarinda, Bontang, Sangatta, sampai Maloi. Untuk pembangunan yang ketiga itu terdapat pembangunan jaringan transmisi air baku sistem Sekerat berkapasitas 200 liter per detik, dan yang terakhir pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk Maloi 30 MW yang sudah beroperasi pada tahun 2018. Untuk insentif di KEK Malai Batuta Trans Kalimantan itu yang diberikan kepada investor itu, yang pertama adanya kegiatan utama dan kegiatan lainnya. Untuk kegiatan utama sendiri memiliki insentif
seperti, pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 10-25 tahun untuk nilai investasi lebih dari 1 triliun. Dan yang kedua, pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun untuk nilai investasi lebih dari 500 miliar. Dalam insentif ini terdapat beberapa kegiatan utama seperti industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengelolaan kayu. Untuk kegiatan lainnya seperti logistik dan aneka industri terdapat insentif yang diberikan. Yang pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun. Yang kedua, penyusutan yang tercepat. Dan yang ketiga, PPh atas dividen sebesar 10%. Dan yang terakhir, kompensasi kerugian 5-10 tahun. Untuk ulasan kritis, kawasan ekonomi khusus Malay Batuta Trans Kalimantan atau KIKMBTK yang saat ini tak kunjung berjalan, bahkan adanya ancaman pencabutan status KIK tersebut, yang bahwasanya KIK ini terdapat beberapa masalah. Yang pertama, seperti masih terhambatnya investasi yang ada di KIK MBTK. Yang kedua, infrastruktur pendukung masih dalam persiapan. Yang ketiga, terdapat masalah pembebasan lahan dan belum berjalannya KIK MBTK. Untuk yang kita bisa ambil bahwasanya pengembangan KIK MBTK ini yang sudah lama haruslah berjalan karena dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Sayangnya sampai saat ini KIK MBTK masih belum berjalan sepenuhnya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti permasalahan yang di atas. Dalam hal ini terdapat beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah dalam mempercepat, yaitu bahwa yang kita ketahui dengan adanya pemindahan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukung sebagai pusat pemerintahan baru dan pendorong diversifikasi ekonomi wilayah tersebut. Oleh karena itu, dengan dipercepatnya pengembangan KIK MBTK ini dapat memberikan dampak positif serta memperkuat kelembagaan yang menaungi KIK MBTK. Lalu strategi apa yang bisa kita lakukan dalam KIK MBTK ini? Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan transportasi. Yang kedua, mengembangkan kota-kota kecil dan menengah sebagai pusat pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas aparatur, keuangan, dan kelembagaan pemerintah daerah. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya di daerah 3T. Dan yang kelima, meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk usulan agenda kebijakan, dengan adanya penerapan teori klaster ini dalam KIK Malay Batuta Trans Kalimantan dapat membantu dalam pengembangan ekonomi dan industri di wilayah. Dengan adanya teori klaster dalam KIK MBTK ini dapat mendukung sektor-sektor lainnya untuk meningkatkan ekonomi wilayah serta memperhatikan aspek pendukung untuk menjadikan KIK MBTK ini sebagai pusat pengembangan ekonomi dan industri yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan daerah sekitarnya. Dengan jika berjalannya KIK MBTK ini di dalam klaster ini dapat memberikan atau dapat menarik investor dari luar dan memberikan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk agenda penelitian masa depan dalam kegiatan penelitian banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu dalam penelitian yang ada di KIK MBTK. Yang pertama itu seperti studi kelayakan pengembangan industri. Bahwasanya dalam studi ini memastikan bahwa pengembangan industri di KIK Malay Batuta Trans Kalimantan itu dapat berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu yang kedua itu studi tentang potensi dan pengembangan industri lokal. Bahwasanya KIK MBTK ini yang terletak di wilayah yang kaya gitu akan sumber daya alam dan potensi industri dapat memberikan potensi dan pengembangan terhadap industri lokal di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga itu terdapat studi tentang analisis dampak lingkungan terhadap industri yang berada di KIK MBTK, yang dimana studi ini bisa gitu
dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan dan masyarakat sekitar dan memberikan dampak yang baik gitu terhadap masyarakat sekitar dengan tidak adanya atau dapat meminimalisir gitu dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Dan yang terakhir tuh studi tentang penerapan teori, teori klaster terhadap KIK MBTK. Mungkin dari saya sekian presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.